Menunaikan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci Mekah merupakan kewajiban bagi umat muslim dalam menjalankan kewajiban pelaksanaan rukun Islam yang kelima, terutama bagi umat muslim dengan kategori yang telah mampu secara lahiriah maupun batiniah. Namun demikian, meskipun orang yang mampu belum tentu dapat menunaikan ibadah haji atau umroh, karena semuanya ini adalah panggilan dan rezeki dari setiap umat muslim yang akan menjadi tamu Allah di Tanah Suci Mekah. Beberapa kendala yang sering dihadapi bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah, di antaranya keterbatasan kuota haji, sedangkan bagi yang melakukan umroh sering terjadi gagal dari ulah sebagian para pengusaha jasa travel yang nakal. Menyikapi hal ini, salah satu perusahaan PT Global Surya Insani (GSI) memberikan kemudahan menuju Baitullah bagi umat muslim yang akan menunaikan ibadah umroh reguler dan haji khusus BPIH dengan jaminan travel Jahidin Tour Travel BHD. Menurut Direktur Utama GSI Ustadz Birmansyah, perusahaan yang dikelolanya ini telah resmi dan memiliki izin dari Kementerian Agama sehingga umat muslim tidak akan meragukan lagi. Khusus untuk umroh reguler berlangsung selama 10 hari dan langsung terbang dari Jakarta menuju Mekah. Sistem pembayarannya sangat mudah. Bagi jemaah untuk 2 orang pendaftarannya hanya membayar Rp2.600.000 dan haji dengan uang muka Rp3.900.000. Sisanya dicicil setelah habis menunaikan ibadah umroh dan haji. Selain itu, jumlah satu paket pemberangkatan sudah termasuk setoran BPIH atau ONH untuk pemerintah Kementerian Agama dan seluruh akomodasi hotel, pesawat, transportasi, ziarah dan beberapa lainnya yang telah tertera dalam paket umroh maupun haji khusus. Banyak ya, kita ingin memberikan pelayanan karena visi dan misi kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamu Allah. Ya, yang pertama, kami menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines, tidak memakai maskapai lain. Kenapa? Kami memilih penerbangan langsung direct to Madinah, tidak mampir dulu ke Jeddah. Dengan pertimbangan itu tadi, menghemat biaya, menghemat waktu bagi para jamaah. Yang kedua, kami menggunakan hotel berbintang 4 itu minimal. Adapun mau yang berbintang 5 silakan, tapi minimal adalah standar berbintang 4. Yang ketiga, kami sudah memiliki jadwal yang sudah tetap dengan brosur yang kami berikan setiap berkala. Yang keempat, kami mewajibkan setiap jamaah kami wajib untuk menginap 1 malam dulu di Hotel Jakarta dengan pertimbangan bahwa mereka-mereka ini perlu ada pendidikan. Sementara pelaksanaan umroh dilakukan selama 10 hari, antara lain sebulan 2 kali dari bulan Januari hingga Mei 2015. Ustadz Birmansyah berharap kepada umat muslim dapat memanfaatkan peluang ini sehingga apa yang menjadi niat dalam menunaikan ibadah haji maupun kalau pejabat takut pakainya, takut ketangkep KPK maksudnya. Nah, Indonesia ini masih penting kalau dicoel-coel gimana? dan kita barang ada S4 S5 itu tolong diaktifkan dulu, bisa? Bisa. Kalau
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 kategori seseorang itu bisa umroh. Yang pertama, mereka bayar uang pendaftaran, kemudian mereka melunasi karena mereka punya cash, mereka bisa berangkat. Yang kedua, mereka bayar uang pendaftaran, kemudian mereka cicil, insya Allah mereka berangkat. Yang ketiga, mereka bayar uang pendaftaran, kemudian mengikuti sistem pelatihan di kami, di pendidikan di kami, insya Allah pun sama mereka bisa berangkat. Seperti itu Pak konsepnya. Ini pendaftaran ini cukup dengan membayar 2,6 juta, kemudian ikut pelatihan-pelatihan kami, training-training kami, ada tata caranya sehingga mereka juga insya Allah bisa berangkat. Seperti itu. Oh tentunya banyak ya. Kita ingin memberikan pelayanan karena visi dan misi kami adalah memberikan pelayan yang terbaik kepada tamu-tamu Allah. Ya, yang pertama kami menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines, tidak memakai maskapai lain. Kenapa? Kami memilih penerbangan langsung direct to Madinah, tidak mampir dulu ke Jeddah. Dengan pertimbangan itu tadi, menghemat biaya, menghemat waktu bagi para jamaah. Yang kedua, kami menggunakan hotel berbintang 4 itu minimal. Adapun mau yang berbintang 5 silakan, tapi minimal adalah standar berbintang 4. Yang ketiga, kami sudah memiliki jadwal yang sudah tetap dengan brosur yang kami berikan setiap berkala. Yang keempat, kami mewajibkan setiap jamaah kami wajib untuk menginap 1 malam dulu di Hotel Jakarta dengan pertimbangan bahwa mereka-mereka ini perlu ada pendidikan. Tidak semua jamaah kita ini adalah jamaah yang kaya raya. Jamaah-jamaah kami kita juga banyak jamaah yang belum pernah menuju daerah asal ke tanah suci. Mereka mungkin juga belum pernah menaiki pesawat. Ya, mereka perlu dididik bagaimana memasuki hotel berbintang. Mereka perlu diberi pemahaman bagaimana mereka berada di dalam pesawat dan lain-lain. Makanya mereka kami wajibkan untuk menginap 1 malam di hotel berbintang 4 di Jakarta. Dalam rangka pendidikan dan sosialisasi tentang informasi atau updating informasi. Yang kelima, kami memberikan pelayanan yang cukup berbeda dari segi umroh. Kami memberikan 3 kali umroh. Yang pertama, kami mikot di Bir Ali. Yang kedua, mikot di Tan'im atau Ji'rana. Yang ketiga, kami mikot di Hudaibiyah. Semua ketiga kali umroh ini gratis dari perusahaan dan sudah ada fasilitas dari perusahaan. Ditambah lagi situ yang merupakan kelebihan kami adalah kami mengunjungi Museum Ka'bah dan percetakan Al-Quran. Yang tidak semua travel mampu untuk melakukan itu karena harus izin dari Kementerian Arab Saudi. Itulah secara singkat 5 keunggulan kami karena kami ingin memberikan nilai tambah kepada duyufullah atau tamu-tamu Allah. Lampung adalah pasar kami yang paling besar saat ini. Jadi saat ini dari Lampung per bulan saja sudah memberangkatkan minimal sekitar 100 orang. Jadi insya Allah kami ingin meningkatkan lagi. Di beberapa tempat kami sudah mempunyai perwakilan. Kami sudah memiliki 16 perwakilan atau cabang-cabang kami di 16 provinsi. Karena 1 provinsi wajib adanya 1 perwakilan atau 1 cabang. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Pertama, seseorang itu bisa berangkat sebetulnya bukan semata-mata karena pengaruh dari travel. Travel adalah alat untuk kita bisa berangkat menuju tanah suci. Tapi yang lebih utama juga adalah para jamaah itu sendiri. Jamaah juga harus cerdas saat ini memilih travel. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh hanya karena melihat seseorang atau siapa yang bawa. Tapi jamaah juga wajib bertanya dengan teliti di mana, kapan, bagaimana izinnya. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban travel kalau kami tidak berangkat, fasilitas apa yang diberikan, adakah websitenya, di mana kami akan menyetorkan uang, itu harus cerdas. Karena apa? Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Tidak mutlak karena faktor travel. Jamaah pun punya andil untuk melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Inilah pesan kami. Kami berdakwah keliling Nusantara dalam rangka mensosialisasikan agar jamaah juga jangan sampai salah memilih travel.